kami berada dalam ketidakpastian. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pasti dan amin. Dan itu memberikan kami rasa aman di dalam Engkau Tuhan. Kami berani percaya kepadamu, berani mempercayakan diri kami kepadamu. Biarlah kuasa firman Tuhan hari ini berbicara bagi kami semua yang mengikuti ibadah di streaming juga dan juga di gereja ini. Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja dengan cara yang bebas. Kuasa Roh Kudus juga akan menghidupkan firman yang tertulis ini menjadi firman yang hidup dalam diri kami semua. Dan firman ini berkuasa, bisa bertumbuh 100 kali lipat dalam hidup kami. Hidup kami boleh berubah dan kami boleh hidup berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk di depan saja. Salam. Ya, untuk saudara yang ikut ibadah di streaming, IG streaming, ya salam, Tuhan berkati. Dan kita bersyukur karena kita sampai saat ini boleh menikmati hidup kita dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kita ingin bahas firman Tuhan dengan tema saat berhadapan dengan ketidakpastian, pastikanlah hidup kita. Jadi saat kita berada dalam ketidakpastian, pastikanlah hidup kita. Karena kita nggak bisa mengubah situasi yang ada. Tapi yang paling penting adalah kita pastikan langkah hidup kita. Dan ini sangat penting bagi kita, saudara. Kita nggak bisa mengubah orang lain, kita nggak bisa mengubah orang di sekitar kita nggak bisa mengubah situasi yang ada. Tapi pastikanlah langkah kita. Dan bagaimana cara pastikanlah. Nah, kita mau coba melihat dulu situasi yang kita hadapi saat ini. Ini memang sangat mengkhawatirkan. Dan setiap hari selalu ada berita Jakarta sudah 1.000 orang yang kena COVID. Lebih dari 1.000 orang. Ada yang 1.400, ada yang 1.500. Ya, ini yang membuat kita juga bagaimana sih? Jangan-jangan ada orang-orang dekat kita nih yang kena juga. Saudara pernah nggak bayangkan kalau misalnya saudara tiba-tiba mendengar berita teman semobil, teman satu ruangan di kantor kena COVID, ketemu lagi dengan kita. Waduh, kita mungkin jadi apa ya, panik gitu loh. Wah, jangan-jangan saya juga kena COVID nih. Dan akhirnya kita, ya bagaimana ya, isolasi. Sekarang kalau beberapa minggu lalu kalau swab misalnya positif tapi OTG, ya nggak apa-apa lah di rumah lah. Tapi sekarang kalau OTG udah masuk gor, masuk ya, kalau hotel masih lumayan ya, bintang 2, bintang 3 ya. Tapi ini juga akhirnya kita jadi agak takut juga. Saudara, ini juga saya juga alami juga loh, saudara. Jangan pikir nggak ini satu mobil dengan saya. Bukan, oh iya. Satu ruangan, satu kamar, makan bareng juga. Terakhir makan diincek lagi. Satu meja lagi. Nah, dan waktu istrinya bilang dengan muka menangis gitu, istrinya bilang, "Pak, suami saya kena positif COVID." Waduh, saya juga, waduh, langsung apa ya? Terus istrinya bilang, "Mandi cepat-cepat ya, swab ya, swab." Saya lihat-lihat ini, kalau swab, waduh, lumayan juga, paling murah 1,5 juta. Dan jadi, sudah dengan iman aja lah melangkah. Dan kita betul-betul apa ya, kami berdua, ya sudah makan, jangan asal makan kenyang, tapi makan yang bergizi lah, makan yang betul-betul itu. Saya sama Ibu ini sudah tiap pagi kita jemur aja deh. Setelah itu bukan hal yang mudah, memang dengan situasi yang seperti ini, apa ya, bisa saja kita mendengar berita teman kita itu kena, dan itu membuat kita khawatir. Kalau seperti itu, jangan kita dikuasai oleh ketakutan dulu. Justru dengan ketakutan itu membuat kita jadi apa ya, imun kita jadi turun. Nah, sebabnya mari kita belajar, saudara. Apapun yang terjadi, walaupun tidak pasti, tapi kita mau memastikan langkah kita. Apalagi saat ini kita harus tetap beraktivitas di luar. Karena ya, istilah orang tua,
dapur harus tetap ngepul. Kalau nggak beraktivitas, dapur kita nggak mau ngepul, istilahnya. Apakah mengharapkan bansos? Ya nggak mungkin lah. Tetap harus dapur mengepul. Dan ini situasi yang memang kita harus hadapi dan kita harus tetap berjuang. Semakin banyak beraktivitas di luar, semakin banyak kemungkinan kita kena COVID. Wah, kalau gitu bagaimana ya? Nah, saya ingin mengajak kita sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 21. Kalau minggu lalu kita bahas firman Tuhan dari ayat 15 sampai 20, dan itu berbicara soal supaya kita dan keluarga kita dengan komunitas kita untuk mengasihi Yesus. Tapi ayat 21 saat ini pribadi. Jadi singular. Jadi pribadi, person. Dan mari kita buka firman Tuhan. Yang saudara yang ikuti ibadah IG streaming, saudara juga boleh buka Alkitab saudara, dan kita ingin baca firman Tuhan bersama-sama. Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku, kita baca sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudara, kalau di sini dikatakan bagaimana untuk supaya kita bisa dapat kepastian, kuncinya cuma satu, memegang perintah-perintah Yesus dan melakukannya. Dan ini yang dikasih kepastian oleh Yesus. Dia barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Jadi artinya Bapakku pasti mengasihi dia, dan aku pun juga akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ada sesuatu yang Yesus akan lakukan. Ini kepastian. Kita nggak bisa mengubah sekitar kita, tapi yang kita mau pastikan, kita tetap memegang perintah-perintah Yesus dan melakukan. Saudara, inilah yang kita mau memberikan jaminan bagi kita dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Karena memegang perintah-perintah Yesus dan melakukannya, Yesus pasti akan menyatakan dirinya. Jadi akhirnya Yesus akan menyatakan ada pertolongan Yesus, ada anugerah yang Yesus berikan, ada hal-hal yang baru yang Yesus akan lakukan. Justru dengan krisis-krisis yang ada saat ini, ada hal-hal yang kita butuhkan. Apa sih yang harus kita lakukan? Swab test saya perhatikan ada dua cara ya. Pertama dari hidung dan mulut. Pertama, jadi kayak ini sih colok-colokin hidungnya, terus diambil. Ada juga yang dari darah. Bagaimana caranya? Itu pun juga banyak hal yang Tapi kalau orang-orang orang-orang yang inventor, yang orang-orang yang selalu ingin teknologi yang baru, selalu berpikir bagaimana supaya memudahkan orang itu bisa swab test yang gampang. Maksudnya gini saudara, ada hal-hal dalam situasi yang sulit apapun juga, Tuhan bisa memberikan kita hikmat, pewahyuan, hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang bagaimana. Jadi ada sesuatu yang ide-ide yang kita ini. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, memegang perintahnya dan melakukannya, maka Tuhan akan memberitahu pada kita bagaimana supaya apa yang menjadi kebutuhan manusia banyak, ini akan kita temukan sesuatu yang memang berguna bagi kita. Tahun 93 sampai 95, saya mengikuti ada dalam di satu kota, dan waktu itu pemimpin kami selalu banyak ide, selalu punya visinya besar. Dan pada waktu dia punya visi besar, selalu dia nggak bisa nulis. Nah, makanya bukan dia nggak bisa nulis, tapi orangnya kalau ngomong itu selalu keluar ide-idenya bagus. Waktu itu saya berpikir gini saudara, bagaimana ya supaya kalau dia ngomong direkam, terus langsung rekam itu langsung bisa tertulis. Itu pada waktu itu loh. Tapi zaman sekarang sudah ada. Jadi ada hal-hal yang kalau kita lihat dalam situasi kayak gini saudara, kalau kita mengasihi Yesus, kita memegang firman Tuhan dan melakukannya, Yesus akan memberikan kepada kita ada sesuatu yang yang ini jadi kebutuhannya. Apa sih baik ini saya harus lakukan? Itu yang namanya Yesus menyatakan, itu salah satu wujudnya. Dan mari kita belajar saudara, tetap memegang firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan,
dan melakukannya. Nah, dalam ayat 21 ayat ini katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Untuk menjelaskan ini, saya ingin membawa kita untuk satu cerita tentang seorang hamba Tuhan yang dia punya mobil baru, udah baru berapa minggu lah dia punya mobil baru. Dan suatu kali dia lagi hari Sabtu pagi, dia harus persiapan firman Tuhan khotbah besokannya. Dan mobilnya berapa hari lalu kena hujan, misalnya lagi hujan ya. Dan dia kena hujan dan mobilnya kotor. Anak ini sayang sama papanya. Anaknya masih umur 6 atau 7 tahun gitu lah. Karena anaknya selalu kalau lihat papanya nyuci mobil, anaknya selalu bantu. Dan selalu perhatikan papanya bagaimana cara cuci mobil. Dan waktu papanya lagi sibuk, anaknya bilang, "Papa, saya cuci mobil papa ya, kan papa lagi sibuk khotbah." Ya sudah. Tapi waktu disiapkan barang-barangnya, perlengkapan untuk cuci mobil, dia mikir, ini bersihin mobil yang kotor ini pakai apa ya? Dia ingat mamanya kalau bersihkan panci pakai gosokan besi. Waduh, dia senang sekali, dia semangat. Jadi dia pakai sabun, terus dia gosok. Waktu dibersihkan, pakai air. Betapa kagetnya anak ini, gemeter dia. Gores-goresannya banyak sekali. Akhirnya dia bilang, "Papa, saya salah." "Kenapa? Kenapa kamu?" "Saya bersihkan pakai ini." Nah, saudara, kalau menurut saudara, anak ini mengasihi papanya enggak? Mengasihi. Tapi menuruti perintahnya enggak? Ada, tapi nggak perhatikan perintahnya. Nggak perhatikan langkah-langkah yang memang biasanya papa lakukan untuk membersihkan mobil. Nah, itu sebabnya kata firman Tuhan ini, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, artinya betul-betul mempelajari firman Tuhan dengan seksama dan betul-betul teliti. Jadi bukan hanya soal, wah ini bagus nih, ini cocok untuk saya nih. Tapi perhatikan, janji Tuhan itu selalu, setiap ada janji Tuhan, selalu ada perintahnya. Selalu ada perintahnya. Makanya kita jangan hanya memperhatikan janji Tuhan saja, tanpa memperhatikan perintahnya. Dan pada waktu kita terima janji Tuhan, kita aminkan janji Tuhan. Tapi perintahnya itu, bagaimana langkah-langkah kita yang harus kita buat. Saya ambil contoh. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ini janji Tuhan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28, yang ikut streaming IG, silakan juga buka firman Tuhan, kita sambil belajar firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Memegang segala perintah Yesus dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau sampai sini, wow sekali ini. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow, ini janji Tuhan, ini kita pegang. Yang penting kita mau mengasihi Dia. Tapi tunggu dulu, apakah hanya itu mengasihi Dia itu seperti yang anak kecil tadi? Nah, mari kita perhatikan perintahnya apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bukan hanya sekedar, wah saya kan mengasihi Yesus, saya kan sudah pelayanan, saya sudah banyak hal yang saya berikan untuk Tuhan. Tapi belum sampai situ. Yang bagi mereka, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada rencana Allah dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul mengasihi Allah, berarti ada rencana Allah dalam hidup kita. Apa tuh rencana Allah? Nah, mari kita lihat ayat 29 sampai 30. Di sini kuncinya. Jadi kalau kita mau baca firman Tuhan, kita lihat ada janji-janji Tuhan, jangan hanya pegang janji Tuhan saja. Tapi bagaimana janji Tuhan itu boleh digenapi dalam hidup kita. Itu yang kita betul-betul
teliti, baca dan dengan teliti, renungkan dan teliti sekali, sehingga ini kuncinya. Nah, mari kita lihat bagaimana orang-orang yang terpanggil, yang terpanggil terpanggil oleh Allah sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi perhatikan sini, ayat 29 bagian pertama. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan dari semula. Makanya sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Sebelum kita lahir, kita sudah dipilih untuk diselamatkan dari semula. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu nih siapa orang-orang yang menanggapi pilihan Tuhan sendiri. Nah, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi jangan saudara lihat, wah kalau gitu ada orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, ada orang yang tidak dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Bukan itu maksudnya. Yang maksudnya di sini adalah, mau nggak kita, kalau kita tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh merespon kasih Tuhan kepada kita, maka kita juga mau masuk dalam penentuan Tuhan. Kan banyak orang yang terpilih, tapi banyak orang yang sedikit yang terpanggil. Jadi banyak orang yang memang mau ikut Tuhan, tapi untuk menjadi serupa dengan Tuhan, tunggu dulu deh. Untuk diubah oleh Tuhan, nanti dulu deh. Nah, di sini yang Tuhan maksud adalah, mau nggak kita menjadi serupa? Ini sesuai dengan penentuan Yesus, penentuan oleh Allah Bapa, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus artinya gini saudara, apa yang menjadi teladan Yesus, kita ikuti. Apa yang Yesus lakukan, kita mau lakukan. Kalau gitu gampang Pak. Saya ingat waktu masih remaja, waktu anak muda, waktu saya masih remaja, waktu saya banyak bergaul juga sama orang-orang Ambon, Manado, dan mereka bilang gini, wah, rambut gondrong kan ikut teladan Yesus. Tahun 80-an tuh kalau rambut gondrong itu dianggap sudah agak sedikit preman gitu lah istilahnya waktu itu. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana karakter Yesus ada dalam diri kita. Bagaimana kita mengikuti apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Dan kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, ada pembaruan, ada diubah hidup kita. Jangan hanya kita mencintai kenyamanan, tapi kita betul-betul melakukan kehendak Bapa di surga, supaya walaupun itu sesuatu yang bukan kita banget, tapi kita mau melakukannya. Kenapa? Yesus sudah memberikan contoh. Dia harus pikul salib, harus mati di kayu salib. Padahal itu bukan dia banget. Tapi dia tahu bahwa ini yang dia harus lakukan, memilih jalan salib. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar seperti yang di sini. Kalau kita memang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita mau seperti Yesus. Kita tidak hanya sekedar kita bilang, saya sudah jadi pengikut Yesus, tapi kita nggak mau jadi serupa dengan Yesus. Itu sama saja omong kosong. Kita mau betul-betul taat kepada Bapa di surga, seperti Yesus taat kepada Bapa. Demikian juga kita mau taat kepada Bapa. Walaupun nggak mudah. Saudara, untuk menjadi seperti Yesus itu perjuangannya tidak mudah. Tiap hari kami mengalami, dan juga orang-orang tua yang pernah kami kenal, mereka ada ungkapan-ungkapan yang memang gini saudara. Semakin mau dekat dengan Yesus, semakin banyak hal dalam diri kita tuh kayak dikorek. Masa lalu kita, kesalahan kita makin menemukan banyak kelemahan-kelemahan diri kita. Saat seperti itu kita merasa kayak, saya kok nggak berdaya ya. Tapi saya ingin beritahu, justru pada waktu kita mau dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan Yesus, semakin menjadi serupa dengan Yesus, semakin banyak hal yang terbuka, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita.
Justru itu bagus. Sejauh mana hati kita betul-betul mau dimurnikan oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Sejauh mana kita dimurnikan. Semakin banyak hal yang bobrok dalam diri kita, Tuhan tiba-tiba singkapkan mungkin pikiran-pikiran kita yang mungkin kita selama ini nggak pikir. Kita pikir ini baik-baik aja, nggak masalah kok. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bukakan, itu salah. Itu salah. Terus kita bergumul, yang mana yang benar ya? Tapi kalau Roh Kudus bicara itu salah, mari kita berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus mau murnikan hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita masih mau menjadi serupa dengan Yesus, banyak pergumulan kita yang kita alami, konflik-konflik dalam diri kita yang kita alami, itu bagus untuk kita. Sehingga pada saat itu kita akan bisa menjadi pemenang bersama Yesus. Nah, mari kita lihat dalam ayat 30. Orang yang terpanggil menjadi serupa dengan Yesus, dari ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi masuk dalam panggilan Allah, dalam rencana Allah. Bukan maksud saya ini, bukan firman Tuhan yang hanya bicara seolah-olah saudara terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang full time, bukan. Tapi sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Dan itu sesuatu yang kita bisa rasakan, alami. Satu kali Martin Luther, tokoh reformasi gereja, dia ada di Jerman, dan waktu tahun 1522 Masehi di Jerman itu terjadi penyakit pes, wabah pes, dan banyak yang mati. Dia dihimbau sama pemimpin kerajaan waktu itu. Jerman masih dalam bentuk kerajaan, oleh raja-raja, oleh tokoh-tokoh orang-orang besar di kerajaan itu. Dibilang ini, Martin Luther, sebaiknya kamu ke negara lain supaya kamu nggak kena wabah pes ini. Martin Luther menolak. Martin Luther bilang, katakan demikian, saya harus tetap berada di Jerman. Saya harus bisa menguatkan orang-orang yang sedang mengalami wabah pes ini. Saya harus menguatkan mereka, iman mereka dalam situasi seperti ini. Akibatnya pilihan Martin Luther ini, anak perempuannya mati karena wabah pes. Tapi di situ ya kunci di mana dia akhirnya dihargai sama orang-orang di situ, karena dia tetap berada bersama-sama dengan orang yang lagi susah. Itu Martin Luther. Saudara, kadang kita mau cari tempat yang aman bagi kita, tapi pada saat-saat tertentu, apalagi pada saat seperti ini, apakah kita lari dari Jakarta? Justru kesempatan kita. Nanti kita di akhir firman Tuhan ini kita akan menyanyi betul-betul Hosana. Hosana itu, kata Hosana memang pengagungan Yesus, pengagungan bagi Yesus, anak domba. Tapi sebenarnya di balik kata Hosana itu ada kata selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami. Nanti saya mengajak kita untuk nyanyi itu, untuk betul-betul selamatkan Jakarta ini, selamatkan Indonesia, selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia dengan pengagungan pada Yesus. Jadi kita nggak lari dari panggilan kita. Situasi apapun juga, jangan lari dari masalah yang sedang kita alami. Nah, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan oleh mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi tahapannya itu sudah. Jadi kita mau jadi serupa dengan Yesus, kita masuk dalam panggilan Bapa di surga, dan kita sekarang dibenarkannya. Jadi ada pembelaan Tuhan. Selain daripada ada pembelaan Tuhan, dimuliakannya. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Dan inilah sebabnya, kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan hanya pegang janji saja di ayat 28, tapi mari kita perhatikan langkah-langkahnya, perintah-perintahnya. Saudara, disinilah kuncinya. Bagaimana kita harus betul-betul membaca dengan teliti firman Tuhan.
ada satu cerita juga. Untuk menjelaskan ini ada satu cerita. Seorang pendeta diundang oleh suami istri makan malam. Ini bukan pada waktu pandemik ya. Kalau pandemi kayak gini kan nggak mungkin lah diundang-undang makan gitu. Diundang makan oleh suami istri. Dan istrinya sudah siapkan uang 5 juta untuk kasih pendeta ini. Nah, waktu pendeta itu lagi duduk makan, terus ya makan sama mereka suami istri. Setelah pulang pendeta itu, istrinya bingung. Uang 5 juta itu mana ya? Bingung. Langsung istrinya bilang, Pak, apa lihat nggak uang tadi? Enggak. Wah, jangan-jangan pendeta itu tuh. Pendeta itu yang ambil uang tuh, uang kita tuh. Udah Pak, saya marah nih. Masa pendeta bisa mencuri uang? Terus papanya bilang gini, suaminya bilang gini, sudah Pak, kita mau lagi ke gereja itu Pak. 2 bulan kemudian di jalan, tiba-tiba ibu ini ketemu sama pendeta ini. Terus pendeta bilang, Shalom, apa kabar ibu? Shalom Pak Pendeta. Bagaimana ibu? Udah lama kok nggak kelihatan ke gereja. Iya Pak Pendeta, saya sebenarnya nggak suka sama Pak Pendeta. Wah, berak-berakan ibu. Saya kehilangan uang 5 juta. Dan saya pikir nggak ada orang yang ke rumah saya selain Pak Pendeta. Jadi jangan-jangan Pak Pendeta ngambil uang. Terus pendeta geleng-geleng kepala. Ya ibu, ini bu, sebenarnya memang saya lihat uang 5 juta itu ada di meja. Tapi karena saya takut uang itu kena tumpahan sop, saya masukin di Alkitab ibu karena saya percaya ibu sama bapak pasti baca Alkitab. Ternyata nggak baca Alkitab selama 2 bulan, jadi nggak ketemukan uang. Jadi artinya gini saudara, kalau kita nggak memperhatikan firman Tuhan dengan saksama, kita ini hilang arah. Kehilangan arah. Jadi kalau kita nggak memegang segala perintah Yesus dan melakukannya, kita kehilangan arah. Banyak hal yang tidak pasti membuat kita juga tidak pasti. Termasuk tadi ibu tadi itu. Makin tidak pasti karena dia nggak baca Alkitab selama 2 bulan. Padahal uang itu ada di Alkitab. Nah ini hanya contoh saja saudara. Bagaimana kita harus betul-betul memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Karena pada waktu dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil, kita ada 49, pasti kita ada 49 perintah Yesus pada murid-muridnya, dan itu sangat jelas. Terus juga dalam perjanjian baru ada 1050 perintah Allah dalam perjanjian baru. Dalam kitab Taurat itu ada 600-an perintah-perintah Yesus, perintah-perintah Allah. Jadi banyak sekali. Tapi maksud saya gini saudara, mungkin tiap hari kita harus bisa menguasai semua, enggak. Minimal waktu kita baca, kita teliti, oh ini ada perintah yang baru yang kita perhatikan, dan kita melakukan bersama. Kita mau lakukan secara pribadi. Dan orang-orang seperti ini pasti ditolong oleh Yesus. Makanya yang kedua di sini adalah dia dikasihi oleh Bapa dan Yesus mengasihinya. Barang siapa yang mengasihi aku, dia pasti dikasihi oleh Bapa. Jadi ini artinya pasif. Dikasihi oleh Bapa pasif, kita pasif. Yang penting kita melakukan kehendak Bapa Yesus, memegang perintah Yesus dan melakukannya, maka kita dikasih. Secara pasif kita akan dikasih dan Yesus mengasihinya. Jadi ini yang kita bisa rasakan saudara. Nah, mungkin pada waktu ada orang yang diperintahkan Tuhan untuk mendoakan. Jadi pada waktu kita lagi dalam keadaan susah, kita dalam keadaan yang tidak mudah, ada aja orang yang akan Tuhan perintahkan untuk mendoakan kita. Bisa juga mengirim berkat. Ada. Akhirnya kalau pada waktu kita lagi bingung, aduh ini lagi serba kekurangan, saudara jangan pikir yang lain. Pastikan langkah kita apa? Memegang perintah Yesus dan melakukannya. Ada cara-cara Tuhan menolong kita.
Bahkan ada juga orang yang Tuhan tolong, Tuhan kirim pada kita untuk menguatkan kita dan menasihati kita. Jadi ada teguran, ada nasihat juga. Dan pada waktu itu kita harus melihat bahwa inilah cara Tuhan mengasihi kita. Ini cara kita mengalami bagaimana dikasihi oleh Bapa dan Yesus mengasihi kita. Saat kita, saya ingin bagikan kepada saudara pengalaman kami dalam 2-3 minggu. Jadi setelah saya mendengar kabar tentang teman itu masuk rumah sakit karena COVID, itu pukulan telak juga bagi saya. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Pada saat itu juga, hari Minggunya tanggal 23 Agustus, masalah meledak. Minggu lalu saya sudah sampaikan, pada saat kayak COVID kayak gini, kita sudah dalam tertekan. Dan bila ada masalah baru yang tiba-tiba meledak, itu makin berat tekanan yang kita bisa rasakan. Dan saat itu saudara, saya sudah sepakat dengan Ibu Leni, mata kanan saya harus operasi. Karena kalau tunggu nanti tahun depan, makin parah. Karena memang dari 3 tahun lalu udah dibilang sama dokter mata, saya ada pergi ke dokter mata yang lain. Dokter mata itu bilang gini, Pak, yang kanan itu katarak Bapak itu sudah matang. Jadi udah parah, jadi udah berat gitu. Jangan tunda-tunda lagi Pak ya. Iya. Saya pikir operasi mata kan, operasi katarak itu ya berapa ya? 17 juta, ada 20 juta. Aduh, ini cukup berat juga. Udahlah kita masuk BPJS aja lah, pakai BPJS lah. Dan akhirnya masuk pakai BPJS dan ini. Tapi hitung-hitung juga kalau waktu BPJS mikir juga, aduh urusnya ribet saudara. Nah, saat dimana kondisi kami lagi keadaan betul-betul tekanan masalah sangat berat, apalagi iblis mengintimidasi saya. Buktinya kamu nggak bisa apa-apa untuk menolong, melindungi orang terdekat dengan kamu. Itu intimidasi sudah. Jangan setelah pikir saya nggak diintimidasi sama iblis. Doa-doa tuh ngapain doa-doamu? Buktinya Tuhan nggak bukakan kok. Nah, saudara, pada saat itu akhirnya ada orang yang Tuhan kirim dari rumah sakit Kartika. Ini orang Islam. Dan dia, udah saya bantu urus surat rujukan, tapi harus dari puskesmas Kelapa Gading supaya lebih gampang masuk ke rumah sakit Kartika itu. Oh iya, saya kan daftarnya kan di rumah sakit sini nih Ahmad Sari. Oh iya, oke. Saya masuk situ, dia bantu sampai saya dapat surat rujukan. Jadi hari Senin itu, jadi hari Minggunya ada masalah yang meledak, terus hari Seninnya saya harus urus itu. Ya sudah, walaupun di puskesmas itu saya, aduh Tuhan ini bagaimana ya, tapi ya sudahlah. Saya betul-betul surat rujukan itu saya dapat. Hanya sebentar, hanya setengah jam di puskesmas itu. Setelah itu Bapak itu bilang, Pak sekarang rumah sakit ya. Oke, kita rumah sakit. Di rumah sakit, periksa mata. Pak, hari Rabu ya. Hari Rabu operasi saudara. Tapi saya juga was-was loh saudara. Waktu perawat di situ bilang gini, Pak, besok rapid test ya. Waduh, rapid test. Mudah-mudahan negatif, non reaktif lah, gitu lah. Nggak dicurigai sesuatu ada COVID. Tuhan tolonglah Tuhan supaya kami fokus berdoa, karena setelah saya dapat teman itu supaya saya harus suat. Waduh, saya kami berdoa tiap hari sungguh-sungguh Tuhan. Memang sebelumnya terus berdoa supaya Tuhan hindari kita, ada proteksi Tuhan bagi kita dan keluarga kita dan jemaat kita supaya tidak kena COVID. Dan memang itu tidak terus berjuang saudara. Nah, waktu mendengar itu lagi dari teman saya itu, kami semakin kuat untuk berdoa terus. Saudara, hari Selasa rapid test.
Dan waktu rapid test, puji Tuhan, negatif. Wah, udah syukur, bawa ke Polimata. Dan di Polimata, oke, operasi besok Pak ya? Iya. Operasi juga saya nervous juga sekarang. Itu pertama kali saya operasi. Saya baru bisa rasakan orang operasi itu serahkan diri kepada dokter. Jadi duduk saya itu langsung dipakai kayak tidur, terus tangan kiri, tangan kanan diikat. Saya membayangkan ini nih yang namanya operasi. Orang yang dioperasi betul-betul harus pasrahkan diri. Dan memang sebelumnya dokter itu bilang gini sama kami, Pak, retina Bapak sebenarnya nggak bisa dilihat. Ini hanya pertolongan yang di atas saja. Kalau ini bisa, retina Bapak bisa pulih betul, mata Bapak bisa pulih. Dan ini hanya harus berdoa Pak. Pendeta dinasihatin kayak gitu ya. Waktu saya sudah di mana? Dan saya puji Tuhan, akhirnya operasinya, yang lain operasi cuma 20 menit. Saya 40 menit. Karena dipotong, terus sedot. Sedotnya lama lagi. Terus di belakang dokter, saya dengar, saya dengar 80, naikin 80. Biasanya 40 jadi sekarang 80. Terus waduh, saya bilang berat juga ini, karena kataraknya lapisannya tebal. Jadi itu yang dipotong, dan itu yang sedot. Dalam situasi yang seperti itu, Tuhan tolong. Dikasih oleh Allah, dikasih oleh Bapa. Dalam situasi yang tidak mudah, bagi kami berdua dalam situasi yang tidak mudah dengan beban pikiran yang sangat berat. Dan saat itu juga kami lagi berkumpul. Saya lagi dengan beberapa dalam tim transisi, saya juga lagi diskusi. Ini hari Minggu ini mau ibadah streaming atau ibadah online? Takut nanti ada orang yang tiba-tiba gedor, dipanggil orang yang ada jadi ribut. Waduh, itu jadi khawatir juga, jadi takut juga. Udah, pastikan online aja. Wah, online berarti saya siapkan khotbah hari Rabu di operasi. Jadi harus online. Kalau online itu berarti hari Kamis atau hari Jumat sudah siap rekamannya. Wah, ini tekanan lagi saudara. Ya, saya bukan ngeluh ya, tapi istilahnya kan ini situasi yang memang kita betul-betul dikasih oleh Bapa. Dalam situasi yang nggak jelas, tekanan yang sangat berat. Tapi kita kalau memang betul-betul mau menuruti, memegang firman Tuhan, perintah Tuhan dan melakukannya, Bapa di surga akan tolong. Jadi pada situasi kayak gitu, saudara, Owi dan kawan-kawan udah rekaman hari Jumat. Saya nggak bisa kesini, karena kan mata saya kan lagi bermasalah, baru belum pulih betul gitu lah. Akhirnya kami rekaman di rumah. Saya coba konsentrasi, tapi saya perhatikan Ibu Reni lagi bantu saya itu untuk ini sambil duduk kedinginan, kena AC. Pertama kali saya ini salah. Itu udah berapa menit itu? Saya bilang sama Ibu Reni, Ma, bisa nggak ulangi lagi? Kedinginan. Aduh, saudara, itu tidak mudah loh, tidak mudah. Itu situasi yang memang apa ya? Saya bukan ini ya, untuk menggambarkan bagaimana dalam kita tidak berdaya, asal kita memegang perintah Yesus dan melakukannya, itu Yesus akan tolong. Apalagi dengan masalah yang ada itu jadi beban pikiran dan imun jadi turun. Tambah lagi Ibu Reni bilang gini, waktu lagi masak, Pak, kok penciuman saya kok hilang ya? Waduh, saya makin takut loh saudara. Apalagi sekarang kan salah satu gejalanya kan penciuman hilang kan? Waduh, ini saya sampai bilang, Tuhan, kirimlah tukang masak.
Dan ini nggak mudah loh saudara. Saya bukan kode untuk lantai 21 ya. Lantai 21 juga berapa kali kirim makanan gitu. Tapi ini masalah yang memang apa ya saudara, sesuatu yang apa ya, saya waktu itu Tuhan coba ya ada adik itu yang bisa masak, bantu masak. Dia sampai bilang nggak mau ke Jakarta. Kenapa? Malu dong ngeliat wajah-wajah orang jemaat. Anak-anaknya buat kayak gitu jadi malu juga. Aduh Tuhan. Saya terus terang saya sangat kagum. Saya terus terang bukan hal yang mudah sekarang. Itu ada kemarahan, ada apa ya, ada kesedihan, itu bercampur. Apalagi yang bersangkutan masih belum mau terbuka apa yang dia buat, masih ada hal-hal yang dia sembunyikan, dan itu sesuatu yang tidak mudah. Dan pada saat dia sembunyikan, pada saat itu saya juga pikir saudara, kita nggak mau pusing, kita nggak mau paksa dan tidak mau pusing, karena yang tidak pasti itu jangan kita fokuskan. Kita fokuskan kepada yang pasti. Kita mau pegang firman Tuhan, perintah-perintah Yesus dan melakukannya. Jadi kalau kita mau bilang, coba dia mau terbuka, coba dia buat ini, janganlah kayak gitu. Seandainya, jangan lagi bilang seandainya. Mari kita melangkah. Yang pastinya bagaimana? Walaupun ada ketidakpastian. Dan pada saat kita memegang perintah Yesus, perintah-perintah Yesus dan melakukannya, kita dikasih oleh Bapa. Dan itu kami alami. Saudara, pada saat kami lagi dalam keadaan tertekan kayak gitu, dalam keadaan bagi beban pikiran gitu, saya masih harus menasihati, menegur, menguatkan, mendoakan teman yang lagi kena COVID itu. Teman ini yang kena COVID ini bukan hanya sekedar dia saja yang sakit. 3 anaknya yang masih kecil sakit juga COVID. Dan itu yang membuat stres. Ya. Saya sampai bilang gini, saudara, sama istrinya, ibu urus anak ibu, saya urus suami ibu. Walaupun nggak bisa ketemu, tapi paling tidak melalui telepon, melalui WA, menguatkan dia. Saudara, ini nggak mudah, saudara. Saat kita dalam keadaan tertekan dengan banyak masalah, kita juga harus menguatkan orang lain. Sampai kami berpikir, Tuhan terima kasih, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sebagai yatim piatu. Jadi dalam kesendirian, Tuhan tetap yang memegang. Mungkin orang nggak peduli, mungkin orang nggak perhatikan, tapi ada aja orang yang, tapi Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Seminggu kemudian, setelah masalah-masalah ini kami lalui dan ini 2 minggu sebulan, 10 hari kemudian, tiba-tiba ada seorang teman yang saya tahu dia juga punya masalah besar. Dan saya harus tolong dia. Saudara, ini hal-hal yang memang kita bisa alami. Jangan berpikir pada saat kita lagi mengalami masalah besar, jangan kita berpikir kita harus dikasihani, kita jadi korban. Tapi kita berpikir, mari, apa yang saya harus pegang perintah-perintah Yesus? Apalagi yang saya harus pegang? Apalagi yang harus berubah dalam diri saya? Apalagi bagaimana sikap saya terhadap masalah saya ini? Dan saya bersyukur ada dengan Ibu Leni. Dan kita saling menguatkan dalam situasi yang tidak mudah. Saudara, pastikan bahwa kita dikasih oleh Bapa, bukan oleh manusia. Manusia mungkin dari jarak jauh saja, tapi dikasih oleh Bapa, itu artinya penting sekali. Kita tinggal pasif aja, saudara. Kita tinggal memberi diri aja untuk dikasih oleh Bapa. Dan kalau pada saat seperti itu, kalau kita dikasih oleh Bapa, nanti berikutnya baru Yesus katakan, aku menyatakan diriku kepadanya. Jadi Yesus menyatakan dirinya yang ketiga ini. Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Yesus tidak jauh, Yesus berada di tengah-tengah kita. Yesus berada di dalam situasi yang memang tidak mudah. Dan ada kuasa Yesus dalam hidup kita. Asal kita tetap memegang perintah-perintah Yesus dan melakukannya.
maka Yesus akan menyatakan dirinya. Ada kuasa Yesus. Saudara, apapun beban berat bagaimanapun juga, asal kita tetap melakukan seperti ini sesuai dengan firman Tuhan ini, maka Yesus akan menyatakan ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Yesus yang luar biasa. Dan saya ingin beritahu, sebenarnya teman saya yang sakit COVID ini, kalau ada ukuran manusia pasti lewat. Karena apa? Dia punya ginjal, masalah ginjal. Ginjalnya tinggal keratinnya itu ada 3, berapa gitu. Dan tinggi sekali. Keratin itu harus 1,2 paling tinggi. Dan itu dokter sudah bilang ini, harus cuci darah ya. Wah, itu dia khawatir. Setelah itu ada jantung lagi, ada diabetes lagi. Aduh, saya bilang, waktu saya dengar itu saya langsung pikir, Tuhan, apakah ini jangan-jangan ini kesempatan terakhir? Ya, saya berpikir gitu sekarang. Karena saya kita kan dengar berita kalau orang sakit jantung, orang ini kena COVID bisa lewat. Dan saya bersyukur Tuhan masih berikan dia kesempatan. Dan keadaan sekarang ini masih jauh lebih baik daripada semula. Walaupun belum keluar dari rumah sakit, tapi Tuhan membuat dia jauh lebih baik. Mungkin Senin atau Selasa dia sudah bisa pulang. Dan saudara, ini saya bersyukur. Dalam situasi seperti yang tertekan, beban yang sangat berat, Yesus menyatakan dirinya. Berdoa bersama dia dan dia sepakat mau betul-betul mau sembuh, mau betul-betul mengalami Tuhan. Dan waktu sepakat dengan kami, akhirnya Tuhan nyatakan kuasanya, membuat dia bisa lebih baik. Ada kesempatan kedua bagi dia. Setelah percayalah, sekalipun kau merasa beban sangat berat, tetap kita memegang perintah Yesus dan melakukannya, maka ada kuasa Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Doa kita juga didengar. Walaupun iblis mengintimidasi, saudara. Iblis boleh mengintimidasi kita seolah-olah kita nggak ada apa-apa, seolah-olah kita nggak berdaya, seolah-olah kita ini udah gagal total. Tapi kalau kita memegang perintah Yesus dan melakukannya, Yesus menyatakan dirinya dalam hidup kita. Mari kita pegang firman Tuhan ini. Pastikan langkah kita memegang perintah Yesus dan melakukannya. Dia pasti mengasihi kita. Kita dikasih oleh Bapa dan Yesus mengasihi kita. Dan Yesus akan menyatakan dirinya dalam hidup kita.